Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Sabtu 25 Desember 2021 pukul 9. Selamat pagi jemaat, selamat Natal, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang dan selamat beri kebaktian bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang datang berkebaktian di pagi ini. Untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali berkebaktian di Gereja Maranatha, kami menyambut Bapak, Ibu, Saudara-saudari dengan sukacita dalam persekutuan di kebaktian ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelaksanaan, pelayanan, dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya yang diperoleh dalam minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Diberitahukan kepada jemaat bahwa seluruh proses kebaktian di saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker dan memakai hand sanitizer. Selama kebaktian berlangsung, jemaat diharuskan tetap menggunakan masker. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Yang pertama, kebaktian Natal kedua, Minggu 26 Desember 2021 dilaksanakan pukul 9 dan pukul 18. Sekaligus merupakan kebaktian perhadiran dalam rangka pelaksanaan kebaktian perjamuan kudus pada Minggu 9 Januari 2022 pukul 9. Yang kedua, kebaktian kunci tahun dan tahun baru di Gereja Maranatha akan dilaksanakan dengan pengaturan sebagai berikut. Kebaktian kunci tahun Jumat 31 Desember 2021 dilaksanakan pukul 16 dan pukul 19. Kebaktian tahun baru Sabtu 1 Januari 2022 dilaksanakan pukul 9. Pelayanan kebaktian di saat ini dilayani oleh Pendeta J. Jahaher Ruhulesin. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Betel. Pembacaan Alkitab terambil dari Matius 1 ayatnya ke-18 sampai ayatnya yang ke-25. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian Natal pertama. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Papit Mustamu dan Saudara Willy Lawalata. Lagu awal menyambut kehadiran para pelayan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 119, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari atas kesediaan tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam berkebaktian di saat ini. Akhirnya selamat berkebaktian dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 25 Desember 2021, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Pendeta NJ Rutu Malesi STH Ketua, Pendeta M Takaria MSc Sekretaris.
Jemaat Shalom, mari kita mulai ibadah kita. Bersorak-soraklah hai seisi bumi, bergembiralah dan bersukacitalah hai penduduk dunia, sebab Tuhan Allah telah datang melawat umatnya dalam kelahiran Putra Natal, Yesus Kristus. Bersama para majus kita datang menyembahnya, kita bertelut di palungannya, kita bersaksi tentang perbuatan tangannya yang menghidupkan dan menyelamatkan itu. Di dalam namanya yang agung dan kudus, Tritunggal Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mendasari kebaktian perayaan Natal Kristus di hari ini. Damai sejahteranya ada atas kita semua. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Datang orang majus ikut bintangnya, membawa pemberian dan penyembah, yang dipersembahkan karenanya emas dan bulu. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam salam. Natal Kristus, kelahiran yang mengampuni. Jemaat yang dikasihi Kristus, dalam kelahirannya yang sederhana, Kristus telah menunjukkan kasih-Nya untuk mengampuni dan menebus segala dosa kita. Karena itu, datanglah kepadanya dengan penuh kerendahan hati dan berilah dirimu dibarui dalam kasih. Di Natal nan putih ini, kasih-Mu kami alami dan kami sadar bahwa kelahiran-Mu membawa hidup baru, hidup dalam kerendahan hati dan kesetiaan menanti akan janji kedatangan-Mu. Amin. Engkau diutus Bapa-Mu
Saudara-saudara, kelahiran Kristus dan kedatangannya adalah untuk membawa pembaharuan dalam hidup kita manusia, agar hidup orang mampu membangun hidupnya. Firman Tuhan berkata, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Allah yang maha tinggi, Kau pencipta dunia ini. Kami juga Tuhan ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kita akan ada dalam pelayanan Sabda Natal. Dan pembacaan Alkitab kita di saat ini terambil dari Matius pasalnya yang pertama, ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25. Mendahului akan pembacaan Alkitab kita di saat ini, mari kita berdoa. Dalam sukacita di hari Natal yang indah ini, kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mengerti, memahami, dan melakukan kehendak Tuhan dalam kata dan perbuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Putra Natal, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang pertama, ayatnya yang 18 hingga ayatnya yang ke-25, di bawah perikop kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian pembacaan kita di pagi hari ini. Saudara-saudara jemaat yang saya kasihi, Shalom. Saudara-saudara,
Di pagi hari ini kita akan merenung atau saya coba untuk merefleksikan tentang firman Tuhan yang tadi sudah kita bacakan. Saudara-saudara, kalau kita membaca Injil-Injil, terutama Injil Markus atau Lukas dan Matius, kita akan menemukan nuansa yang cukup berbeda dari kedua Injil ini menjelaskan tentang peristiwa atau kisah kelahiran Yesus. Kalau Injil Lukas, dia mengkisahkan peristiwa Natal itu sebagai sesuatu yang dramatis, sangat dramatis dan sangat romantis, bahkan mengkisahkannya secara spektakuler sekali, saudara-saudara. Kalau kita ikuti drama-drama Natal atau spontanitas Natal, biasanya kita temui ungkapan-ungkapan yang sangat dramatis dan sangat spektakuler di dalam Injil Lukas. Misalnya saja cahaya sorgawi yang menerangi kegelapan padang Efrata, saudara. Gambaran-gambaran yang sangat romantis. Atau misalnya di dalam Injil Lukas 2, jangan takut, sesungguhnya aku memberitakan kepadamu tentang kelahiran Kristus. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Sesuatu yang sangat spektakuler tentang kisah kelahiran Yesus. Tetapi akan sangat berbeda kalau kita memahami Injil Matius, saudara-saudara. Ketika Matius mengkisahkan tentang peristiwa kelahiran Kristus, sisi yang dikemukakan atau yang ditonjolkan oleh Injil Matius adalah sisi yang jauh dari sesuatu yang romantis dan sangat spektakuler. Dia mengkisahkan peristiwa kelahiran Kristus sebagai sebuah tragedi keluarga. Dia mengkisahkan peristiwa kelahiran Yesus sebagai apa? Sebuah family affair, yang biasanya kita temui di dalam kehidupan kita. Sebuah tragedi dari percintaan, saudara-saudara. Dan ini jarang sekali ditonjolkan di dalam perayaan-perayaan Natal. Memang ada sisi romantis dari apa yang dikemukakan oleh Injil Matius. Tetapi dia lebih menonjolkan tentang sisi tragedi kehidupan. Tragedi yang dialami oleh Maria dan Yusuf. Peristiwa kelahiran sebagai sesuatu yang menjelaskan tentang tragedi kemanusiaan. Ada yang mengatakan ini dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa Yesus yang lahir, peristiwa kelahiran Yesus betul-betul peristiwa yang mengambil bentuk manusia. Allah yang hadir, Allah yang turun, Allah yang datang menjumpai manusia. Dan oleh karena itu Allah menggunakan seluruh cara manusiawi untuk menjelaskan tentang Allah yang mengasihi manusia. Saudara-saudara, betul-betul dia mengungkapkan tentang family affair yang bisa terjadi. Ya, orang mengandung sebelum menikah, saudara. Dan bagaimana mungkin Yusuf mau menerima Maria? Sebab dia tahu betul itu bukan perbuatannya, saudara. Saya rasa ini sesuatu yang menarik, saudara-saudara, sesuatu yang penting. Dan oleh karena itu Matius memulai ceritanya tentang kelahiran Yesus dengan mengatakan Maria sudah mengandung. Bukan karena hubungannya dengan Yusuf tunangannya. Ini sesuatu yang tabu sekali, saudara. Sesuatu yang tabu bahkan melanggar norma. Di tengah masyarakat kita pun kalau ada orang yang mengandung, ya, dan biasanya kita mengatakan anak di luar nikah dan itu aib. Itu sama sekali bertentangan dengan norma, saudara-saudara. Bahkan secara eksplisit dijelaskan sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi Matius betul-betul belak-belakan
Belak-belakan menjelaskan tentang bagaimana family affair yang terjadi dalam hidup Maria dan Yusuf. Lalu kemudian Matius pun menjelaskan tentang bagaimana posisi Yusuf. Dijelaskan saudara-saudara kalau kita membaca bahagian ini, Yusuf bermaksud menceraikannya secara diam-diam. Saudara, yang satu dia mengalami kenyataan dia mengandung sebelum menjadi suami istri, dan pada pihak yang lain Yusuf secara diam-diam berencana untuk menceraikannya. Saya rasa ini realitas yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Betul bahwa Yusuf sungguh-sungguh sangat mencintai Maria. Dan saudara-saudara, kita menangkap di balik kisah sejarah percintaan dari Yusuf dan Maria ini, kita menangkap sesuatu yang betul-betul menjadi realitas hidup sehari-hari kita. Kita menangkap sesuatu yang menjadi fakta dari realitas sosial kita. Di mana-mana kita menghadapi kenyataan seperti itu. Orang hamil sebelum nikah, orang bermaksud menceraikannya, orang bermaksud menggugurkannya, di mana-mana. Dan Matius dengan sangat sadar mengungkapkan tentang realitas kemanusiaan. Sekali lagi saya mau mengatakan kepada kita adalah bahwa Matius ingin menjelaskan Kristus secara manusiawi. Dan bagaimana ia hadir. Ia hadir dengan seluruh hidupnya demi manusia. Ia mengidentifikasi dirinya dengan manusia. Menjadi sama dengan manusia. Walaupun 100% Kristus sungguh-sungguh Allah. Dan 100% sungguh-sungguh manusia. Ia mau supaya kita mengerti betul tentang keselamatan itu bukan sesuatu yang ada di langit. Tetapi keselamatan itu sesuatu yang hadir di tengah-tengah realitas kita. Itu yang pertama, saudara-saudara. Tetapi yang kedua, sisi dramatis, sisi tragedi Natal seringkali terabaikan dari hidup kita. Seringkali kandang yang hina, kandang yang pengap, kandang yang kotor didramatisir begitu rupa sehingga orang tidak lagi melihat tentang kekotoran kandang, kepengatan kandang, dan bau busuk dari kandang. Kita menghadapi realitas kemanusiaan yang juga penuh dengan busuk. Kita menghadapi realitas manusia yang juga penuh dengan banyak persoalan, ketidakadilan, kemelaratan. Dan itu kita hadapi. Itu bukti, bayangkan saudara-saudara. Kandang itu tempat hewan. Dan kandang itu refleksi dari kehidupan yang hewani. Kehidupan yang hewani itu artinya sebuah tragedi kehidupan kita. Natal mau menjelaskan juga aspek hewani dari realitas kita. Natal mau menjelaskan tentang aspek hewani yang betul-betul tercabut dari kemanusiaan kita. Natal tidak hanya mau mengungkapkan tentang sesuatu yang romantis, tidak. Tapi Natal menjelaskan tentang realitas. Kandang yang kotor, kandang yang berbau, kandang yang pengap. Menjelaskan tentang realitas kemanusiaan kita yang busuk di tengah-tengah realitas kehidupan kita sekarang. Saudara-saudara, peristiwa kelahiran Kristus juga mengungkapkan tentang bayi. Saudara-saudara, kita membayangkan tentang bayi. Harapan untuk membebaskan Israel, harapan untuk pemulihan, harapan untuk pembebasan. Kita butuh orang seperti Arnold Schwarzenegger. Kita butuh orang seperti Rambo. Kenapa Allah memberi bayi kepada kita? Allah tahu yang kita butuh adalah bayi. Yang kita butuh adalah anak kecil yang dibungkus dengan lampin, terbaring di dalam palungan. Kenapa? Orientasi manusia selalu terarah ke atas.
Orientasi manusia selalu terarah kepada kekuasaan. Orientasi manusia selalu terarah kepada bintang-bintang di langit. Ya Allah mau mengorientasikan seluruh kehidupan kita untuk melihat tragedi kehidupan. Orang-orang kecil yang penuh dengan ketidakadilan, orang-orang kecil, rakyat jelata, para gembala. Itu sisi dari realitas Natal yang seringkali terabaikan dari kehidupan kita. Saudara-saudara, jadi gambaran Matius mau menjelaskan tragedi kehidupan. Hidup ini sebuah tragedi yang memang juga dialami oleh Yesus. Ada 3 hal, saudara-saudara jemaat. Yang pertama adalah peristiwa Natal mau mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu kadang-kadang bekerja tidak seperti yang kita harapkan. Tuhan itu kadang-kadang bekerja tidak seperti yang kita inginkan, saudara-saudara. Tuhan itu kadang-kadang bekerja di dalam karya selamat Allah yang juga menempatkan kita pada posisi yang sangat sulit, posisi yang tidak menyenangkan, saudara. Bayangkan, kita membayangkan bagaimana posisi Maria. Posisi Maria, ia harus mengandung sebelum nikah. Bukankah Tuhan menempatkan posisi Maria begitu sulit dan tidak menyenangkan sama sekali? Ini sangat memalukan. Bayangkan bagaimana posisi Yusuf. Ia harus menerima Maria, padahal ia tahu ia tidak melakukan apa-apa dengan Maria. Sekali lagi saya mau ingatkan kita untuk memahami peristiwa Natal. Cara Allah hadir di dalam hidup kita. Cara Allah mengasihi kita. Cara Allah mendatangkan damai sejahtera Allah. Berbeda dengan logika kita. Berbeda dengan pikiran kita. Berbeda dengan kehendak kita. Berbeda dengan apa yang kita mengerti. Kadang kita mengalami kesulitan, kita mengalami kerumitan, kita mengalami tantangan hidup, kita mengalami problema hidup. Mungkin di situ Allah sedang berkarya mendatangkan damai sejahtera untuk kita. Dan oleh karena itu saudara-saudara, kadang kita sudah berusaha keras untuk sehat. Kita sudah berusaha keras untuk pakai masker, melakukan protokol kesehatan supaya kita terlindung. Tapi ketika kita tes, kita positif. Kadang kita telah berusaha keras supaya usaha-usaha kita sukses, usaha kita berhasil, usaha kita mendatangkan banyak keberhasilan. Tapi seringkali kita ditipu di dalam usaha-usaha kita. Apa yang mau saya katakan? Hidup ini punya 2 sisi yang tidak bisa kita abaikan. Sisi yang apa? Good news, kabar baik, sukses, berhasil, penuh dengan keberhasilan, penuh dengan kemajuan. Tetapi sisi yang lain adalah bad news. Kita mengalami banyak sekali persoalan-persoalan hidup, banyak tantangan-tantangan hidup. Saudara-saudara, ada orang yang mengatakan apa yang kita kenal dengan istilah secara teologis, istilah teodisi. Teodisi itu orang bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau berkuasa, kenapa Engkau tidak angkat corona ini? Kalau Engkau berkuasa, kenapa Engkau tidak angkat bencana ini? Kenapa Engkau membiarkan bencana ini kami alami? Bukankah Kau punya kuasa? Tuhan, kalau Engkau berkuasa, mengapa Engkau membiarkan rumah tangga kami krisis, retak? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu membuat banyak orang jenuh dengan agama. Membuat banyak orang ragu-ragu. Dan saya rasa kalau orang mulai ragu-ragu tentang Tuhan itu baik. Kenapa? Kita sungguh-sungguh serius dengan iman kita. Kita sungguh-sungguh percaya bahwa hanya di dalam iman kita memiliki pengharapan yang kuat.
Dan saya rasa di situ persoalan kita. Dan oleh karena itu, persoalan kedua yang kita hadapi ketika kita memahami Injil Matius tadi adalah bagaimana kemudian kita menghadapi kenyataan yang kita hadapi. Bagaimana kita menghadapi kenyataan ketika pada satu pihak kita percaya betul Tuhan ada. Ketika kita percaya dan yakin betul Tuhan hadir. Tapi pada sisi yang lain kita menghadapi bad news. Sisi yang tadi saya katakan. Kita berusaha supaya kita sehat tetapi bawa dokter, datang ke dokter. Dokter mengatakan you are sick. Kita sakit. Kita berusaha agar usaha kita berhasil, tetapi ternyata ada saja kita kecolongan. Kita berusaha anak-anak kita sukses, tetapi ternyata ada saja kecolongan. Kita berusaha agar rumah tangga kita sehat, damai, tapi ternyata retak juga. Sisi yang lain selalu ada. Saya hanya mau katakan kepada kita, dua sisi ini selalu ada di dalam hidup kita. Itu juga Natal. Ada good news, tetapi juga ada bad news. Dan oleh karena itu, poin yang kedua yang mau saya sampaikan kepada kita adalah bagaimana kita melihat Yusuf dan Maria menanggapi kenyataan itu. Bagaimana implikasinya bagi kita menghadapi kenyataan-kenyataan hidup kita. Saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Maria menarik. Dia mengatakan kepada Tuhan ketika dia, kalau kita baca di dalam tadi malam, kalau kita masuk ibadah, kita baca di dalam Lukas 1 ayat 38 dikatakan di situ, Tuhan, sesungguhnya aku ini hamba-Mu. Jadilah kepadaku apa yang Kau katakan. Saudara, ada dua hal yang penting dari pernyataan Maria. Yang pertama adalah Maria mau menegaskan tentang esensi dari sebuah doa Kristen. Doa orang-orang percaya. Maria mengatakan, Tuhan aku hamba-Mu. Jadilah kepadaku apa yang Engkau mintakan. Ketulusan Maria untuk mengungkapkan dia hamba. Hamba itu artinya dia milik Allah. Segala yang kita miliki tidak lagi untuk diri kita sendiri, tetapi dia menjadi milik Allah. Dan oleh karena itu yang penting di sini bagi Maria adalah ketaatan, kesetiaan, dan keikhlasan, rendah hati. Tidak ada pilihan lain, saudara-saudara. Selain Maria mesti mengungkapkan kepada Tuhan, Tuhan, apapun yang Kau tentukan kepadaku, aku adalah hamba-Mu. Jadilah apa yang Engkau katakan. Ini pengakuan yang hebat dari seorang perempuan di dunia ini. Tidak ada perempuan lain yang berani mengaku seperti ini. Tuhan, aku hamba-Mu, jadilah perkataanmu. Pengakuan yang tulus, kesetiaan yang jujur, ketulusan yang jujur. Maria mengatakan, Tuhan, dia tidak menolak, dia tidak membangkang, dia tidak berdoa supaya biarlah kehendak itu berlalu. Tetapi dia mengatakan, Tuhan aku hamba-Mu, jadilah apa yang Kau mau. Kapan kita berani berdoa kepada Tuhan agar apapun yang ditentukan oleh Tuhan kita terima? Sama seperti Maria. Saudara-saudara ini, dan oleh karena itu Maria juga mengatakan dia memposisikan dirinya sebagai manusia yang tunduk, manusia yang taat, manusia yang setia, manusia yang bergantung, manusia yang rendah hati. Tetapi juga dia mengakui Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat. Kenapa? Kenapa Maria mesti ikut apa yang dikatakan oleh malaikat? Kenapa saudara-saudara? Sebab dia tahu apa yang dikatakan oleh Allah benar. Apa yang difirmankan oleh Allah benar. Apa yang disampaikan oleh Allah itu yang pasti. Saya rasa kita mesti mengakui tentang bagaimana Allah berperan di dalam hidup kita.
Kita menghadapi banyak persoalan, bencana demi bencana, kesulitan demi kesulitan. Sampai sekarang virus ini belum juga berakhir. Bahkan lagi ada isu Omikron dan banyak hal. Belum lagi kita menghadapi perubahan iklim yang luar biasa. Tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan, tiba-tiba macam-macam. Bagaimana kita memaknai dan menyikapi seluruh fenomena ini? Bagaimana kita menyikapi dan menghadapi seluruh fenomena ini dengan apa yang dikatakan oleh Maria tadi malam? Kalau saudara-saudara masuk di dalam ibadah, ada satu hal yang dikatakan oleh Maria. Bagaimana menjadikan seluruh hidup kita hidup yang penuh dengan kehambaan. Hamba. Suami istri, orang tua, anak-anak. Menjadikan seluruh hidupnya hamba. Hamba yang apa? Yang tidak lagi menjadi miliknya sendiri tetapi milik Allah. Bagaimana kita bersikap? Apapun yang dikehendaki Allah, apapun yang ditentukan Allah, kita terima dengan ketaatan, dengan kesetiaan, dengan keikhlasan. Kenapa? Oleh karena kita tahu apa yang dilakukan oleh Allah baik. Ini menjadi pesan yang kedua bagi kita memasuki peristiwa Natal kita. Menghadapi banyak sekali fenomena. Saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada kita, Allah tidak pernah bermaksud menjadikan seluruh kehidupan kita hancur. Allah berjanji untuk mendatangkan damai sejahtera. Tetapi apa yang diinginkan oleh Allah? Allah juga menginginkan agar kita menjadi orang-orang Kristen yang tahan banting. Orang-orang Kristen yang ulet, orang-orang Kristen yang dewasa, orang-orang Kristen yang matang. Dan saya rasa di balik seluruh kenyataan, apapun keputusan Allah, apapun yang ditentukan oleh Allah, Allah mendatangkan damai sejahtera untuk Maria dan Yusuf. Kesetiaan Maria dan Yusuf, Yusuf yang sudah berencana untuk menceraikannya. Tetapi kemudian ketika malaikat mengatakan jangan, Yusuf kembali dipulihkan oleh Allah. Kesetiaan, ketaatan, keikhlasan, dan kerendahan hati Maria dan Yusuf telah menjadikan rumah tangga mereka rumah tangga yang kudus. Mereka diberkati dan menjadi berkat bagi semua orang, termasuk kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita harus menjadi rumah tangga yang kudus? Kesetiaan, ketaatan, keikhlasan, dan kerendahan hati kita menjadi kekuatan kita untuk menjadikan seluruh kehidupan keluarga rumah tangga, kehidupan jemaat-jemaat kita, kehidupan keimanan kekristenan kita menjadi sesuatu yang kudus. Dan yang terakhir, saudara-saudara, salah satu dari penekanan Injil Matius adalah bahwa Natal adalah Immanuel. Saudara-saudara, hidup ini tidak enak. Hidup ini penuh dengan tantangan. Tetapi tetap Immanuel. Allah menyertai kita. Hidup ini penuh dengan bencana, hidup dengan kesulitan. Tetapi tetap Immanuel. Allah menyertai kita. Hidup ini penuh dengan masa depan yang tidak pasti. Tetapi tetap Immanuel. Allah menyertai kita. Di dalam kandang yang kotor tadi ada permata. Permata yang indah, permata yang luar biasa. Tangan Allah yang terulur menyelamatkan kita. Bayi kecil yang terbungkus dengan kain lampin yang terbaring di dalam palungan adalah kuasa penyertaan Allah bagi kita. Adalah kuasa Immanuel bagi kita. Jemaat, kalau kita percaya bahwa Allah adalah punya kuasa penyertaan, mengapa kita harus dikalahkan dengan berbagai tantangan yang kita hadapi? Kalau kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang menyertai, Allah yang hadir, Allah yang menuntun, Allah yang membaharui, Allah yang membentuk kita, kenapa kita ragu dengan masalah yang kita hadapi? Kita mesti percaya di dalam bayi malaf di kandang ada kuasa Allah yang menyelamatkan kita.
Selamat hari Natal. Tuhan memberkati kita. Amin. Saya undang jemaat berdiri untuk kita mengaku iman kita. Bersama semua orang percaya di mana saja kita menyatakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius, disalibkan, mati dan dikubur, turun ke dalam kerajaan. Nah, itu sorga, duduk di sebelah kanan Allah, dan akan datang dari sana untuk menghakimi. Silakan duduk. Pak Boy Mustamu, saya persilahkan. Shalom, jemaat, selamat merayakan Hari Natal Kristus di hari ini, dan satu lagu buat ketong semua, di mana lagu ini menceritakan tentang makna kelahiran Yesus bagi dunia ini dan bagi ketorang semua orang yang percaya. Kiranya jemaat diberkati. A ray of hope flickers in the sky. A tiny star lights up way up high. All across the land dawn a brand new morn. This come to pass when a child is born. A silent breeze sails the seven seas. The winds of change whisper in the trees, and the walls of dark tremble doors in dawn. This come to pass when the child is born. A rosy hue settles all around. You've got to feel you're on solid ground. For a spell or two, rubber down the ground. This come to pass when a child is born. Pengharapan kini
fajar merebak gantikan malam, ketika Tuhan Yesus lahir. Bunga mekar berseri, angin sepoi bertiup lembut, semua keraguan lenyaplah sudah ketika Tuhan Yesus lahir. Kegelapan telah berlalu, pengharapan bagi dunia, damai dan cinta atas manusia ketika Tuhan Yesus lahir. It's all a dream, an illusion now. It must come true sometimes and somehow. All across the land, dawn a brand new morn. This come to pass when the child is born. All across the land, dawn a brand new morn. This come to pass when a child is born. Is born, Jesus born. Terima kasih, puji Tuhan. Terima kasih Pak Boy. Kita akan memberi persembahan syukur kita, saudara. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita memberikan persembahan syukur kita, mari kita berdoa. Sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan ya Allah kami, di saat ini dalam kebaktian Natal, kami akan memberikan persembahan syukur kami. Kami mohon Bapa berkenan menerima dan memberkatinya, agar persembahan syukur ini boleh dipakai untuk pelayanan pekerjaan-Mu. Dan ajarlah kami untuk tahu mengucap syukur atas segala yang boleh Tuhan buat dalam kehidupan kami. Bahkan kami dapat memberikan hidup dan pengabdian kami sebagai persembahan yang baik dan benar di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Bayi Malaf itu, kami berdoa pada Bapa di surga. Amin. Seperti para majusi yang telah mempersembahkan kemenyaan, emas dan mur sebagai persembahan yang indah bagi Sang Raja Damai, maka marilah dalam kelimpahan berkat Tuhan, kita memberikan persembahan syukur dengan penuh sukacita bagi peningkatan pelayanan yang saling memberdayakan dan memberi hidup. Kidung Jemaat nomor 101 bait yang pertama dan seterusnya. Allah
Saya berikan kesempatan kepada Solo Willy Lawalata. Shalom Bapak Ibu Jemaat, selamat hari Natal, semoga pujian yang kita bawakan dapat memberkati. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi mungil telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang indah dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal.
Terima kasih. Saudara jemaat, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan memuji nama Tuhan sebab kami dilayakkan untuk merayakan kelahiran-Mu di pagi hari ini. Kami sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan hadir dan Tuhan lahir untuk menyelamatkan kami. Kasih-Mu luar biasa. Tuhan sendiri telah mengorbankan seluruh hidup untuk kehidupan bagi kami semua. Dan oleh karena itu kami hadir pribadi, keluarga, rumah tangga, suami istri, anak-anak, opa oma, jemaat pada pagi hari ini menaikkan dan melafazkan pujian dan syukur kami kepada Tuhan. Bapa, kami mau belajar tentang peristiwa Natal. Kami mau mengerti bahwa karya selama Tuhan seringkali dan bahkan berbeda dengan apa yang kami harapkan. Berbeda dengan apa yang kami inginkan. Kadang menempatkan kami pada posisi-posisi yang kurang menyenangkan. Itu yang kami belajar dari peristiwa Maria dan Yusuf. Di dalam kuasa dan kasih sayang-Mu, Tuhan, kami mau belajar tentang doa yang benar, belajar tentang kebenaran Kristen yang asasi. Di balik peristiwa Yusuf dan Maria, peristiwa kelahiran, kisah kelahiran Kristus, kami mau belajar untuk mengerti siapa kami sebagai manusia dan siapa Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau belajar untuk mengerti bahwa kami terpanggil sebagai hamba untuk setia, taat, ikhlas, dan rendah hati terhadap apapun yang Tuhan tetapkan di dalam hidup kami, terhadap apapun yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Ajar kami untuk mengaku dan berdoa seperti Maria. Sesungguhnya aku adalah hamba, jadilah menurut perkataan. Pengakuan yang jujur, pengakuan yang menyatakan tentang siapa dia, siapa manusia, dan siapa Allah di dalam hidup kami. Itu yang harus menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan ini. Ada banyak kenyataan yang kami hadapi dari waktu ke waktu yang jauh dari apa yang kami pikirkan. Ada banyak kenyataan-kenyataan hidup yang kami hadapi berbeda dengan apa yang kami bayangkan. Tetapi ajar kami untuk mengakui bahwa disitulah kami teruji dan kami terus diuji menjadi orang-orang percaya yang berserah, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sama seperti Maria dan Yusuf. Mereka berani untuk mengambil keputusan oleh karena mereka percaya siapa Allah. Mereka meyakini bahwa apa yang Allah tentukan baik, apa yang Allah putuskan benar, dan yang Allah inginkan dari mereka adalah kesetiaan, ketaatan, keikhlasan, dan kerendahan hati. Tuhan Natal Kristus memberi kepada kami semangat untuk setia, semangat untuk taat, semangat untuk ikhlas, dan semangat untuk rendah hati. Kami mencari Tuhan tidak di tempat yang lain. Kami mencari Tuhan justru di dalam kandang yang hina, yang terbungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dari balik kandang yang hina,
Kami menikmati tentang kuasa penyertaan Allah, kuasa Immanuel, yang memungkinkan kami hidup menghadapi tantangan apapun. Oleh karena penyertaan Allah tidak pernah berakhir. Penyertaan Allah tidak pernah terlewatkan. Dan oleh karena itu yang memungkinkan kami untuk tegar, kuat, ulet menghadapi kenyataan hidup. Kami mempercayakan seluruh kehidupan keluarga rumah tangga kami, suami, istri, anak-anak, opa, oma, cucu, cece. Tuhan memberkati kami semua. Apapun peran, apapun profesi, apapun tanggung jawab, apapun kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada kami dalam menjalani kehidupan ini, dimanapun, entah kami sebagai pemimpin, entah kami sebagai yang dipimpin, entah kami yang memiliki tanggung jawab yang besar, tetapi kami juga yang memiliki semangat yang kecil dengan seluruh pergumulan hidup kami. Tuhan memberkati kami semua. Kami mempercayakan seluruh kehidupan negeri ini kepada Tuhan. Tuhan memberkati pemerintah pusat, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, Panglima TNI, Kapolri, dengan seluruh jajarannya sampai ke daerah kami, Provinsi Maluku. Tuhan memberkati Bapak Panglima, memberkati Bapak Kapolda dengan seluruh jajaran, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, dengan seluruh jajaran. Tuhan memberkati Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, para Bupati, Wakil Bupati, di seluruh wilayah Maluku. Tuhan, kami semua orang-orang yang Tuhan percayakan sebagai orang-orang yang Tuhan percaya dan Tuhan memberi tanggung jawab untuk mengelola negeri ini. Kami berdoa, Tuhan memberkati mereka. Tuhan melayakkan mereka untuk berbuat yang terbaik untuk seluruh anak bangsa di negeri ini. Tuhan, kami berdoa, Tuhan memberkati mereka supaya di dalam proses-proses bersama membangun negeri ini ada kesamaan, ada ekualitas, ada keadilan. Dan kami semua terpanggil sebagai orang-orang percaya untuk menyatakan peran dan tanggung jawab kami di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan memberkati kami semua. Kami mempercayakan gerejamu di tengah-tengah dunia ini, gerejamu di Indonesia, gerejamu di Maluku, secara khusus gereja Presiden Maluku, klasis Kota Ambon dan seluruh klasis-klasis yang lain, para pimpinan sinode, pimpinan klasis dan pimpinan jemaat, seluruh umat-Mu Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Kami penuh damai dan sukacita memasuki Natal Kristus dan mempersiapkan diri kami untuk mengakhiri tahun ini. Kami berdoa, hentar kami di tapal batas, di halte terakhir tahun ini Tuhan, supaya kami tegar, kami kuat, oleh karena kami percaya kepada kuasa Allah, kuasa Immanuel yang menyertai kami. Seluruh anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan untuk mengelola, Tuhan percayakan untuk terlibat, Tuhan percayakan untuk menjadi pemimpin di tanah ini. Tuhan karuniakan mereka roh dan hikmat, supaya mereka berarti bagi bangsa ini, bagi negeri ini, supaya mereka berarti bagi semua orang. Kami berdoa menyerahkan seluruh pelayanan kami. Kami berdoa menyerahkan seluruh anak-anak kami. Anak-anak yang sedang bertumbuh di tengah-tengah pandemi, anak-anak yang sedang bertumbuh di tengah-tengah proses-proses belajar yang sulit, anak-anak sedang bertumbuh di tengah-tengah perubahan alam yang berubah, di tengah-tengah perkembangan ilmu dan teknologi. Tuhan memberkati anak-anak kami supaya mereka menjadi anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang punya masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa menyerahkan semua kehidupan umat-Mu, mereka yang berada di tahanan, mereka yang berada di kolong jembatan, mereka rakyat kecil, mereka yang penyapu jalan, mereka tukang becak, mereka tukang pemungut sampah, mereka
sopir, mereka tukang ojek, dan banyak lagi peran-peran yang dilakukan. Tuhan memberkati mereka semua supaya apapun peran yang mereka lakukan, mereka jalani dengan penuh sukacita. Bapa, kami mempercayakan seluruh pergumulan kami kepada Tuhan. Memberkati kami semua dan menjadikan kami orang-orang yang taat, orang-orang yang setia, orang-orang yang berserah, dan orang-orang yang mengalami kedamaian di dalam hidup kami. Ini doa kami. Kami minta ampun Tuhan untuk semua salah dan dosa kami. Hanya di dalam anak-Mu Yesus yang mengajar kami berdoa, Bapa kami bersama-sama. Bapak, saya persilakan kita berdiri. Kita kidungkan Kidung Jemaat 120 ayat yang pertama, hai siarkan di gunung. Hai siarkan di gunung, bumi dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mutiara. Hai siarkan di gunung, di bumi dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Saudara-saudara jemaat, Tuhan telah datang dan Ia ada bersama kita. Natal adalah kesaksian bahwa Tuhan telah merendahkan dirinya menjadi manusia. Itulah yang harus terus diberitakan dalam seluruh kehidupan kita. Sebagai orang-orang percaya, muliakan Tuhan di sepanjang hidup kita dengan pertolongan jaminan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom. Mari kita bersyukur bersama-sama, saudara. Ibu bapak dan saudara-saudara jemaat, selamat hari Natal, selamat siang. Tuhan memberkati kita semua.